Oke, dia mengatakan kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku tidak benar. Nah, tidak benar. Itu apa itu? Oke, Itu sifat Tuhan atau dengar. sifat manusia itu? Dengar. Nah, maka kalimat itu harus dipahami seperti ini, Bang. Dengar baik-baik, Bang Juma, ya kan? Nah, Nipu apa lagi maksud pasti. Yesus berkata seperti itu? Dari mana kau tahu? Maksud Yesus? Dari mana kau tahu Dengar. Yesus maksudnya? Dari mana kau tahu maksud Yesus? Dari mana kau tahu maksud Yesus? Dengar. Dari mana? Tahu. Dari ya kan dari mana? makna kata. Dari makna kata yang didengar. Oke. Iya, Oke, dan baik, kalau baik. aku bersaksi Baik. tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Nah, saya kesaksian sebagai orang Yesus. Kristen, Bang. Dengar. Dengar Sabar. dulu, Yang mau menjelaskan Dengar saya kah, Bang? Dengar dulu. Kan di situ. Kesaksian Yesus tentang dirinya itu tidak benar. Oke? Kalau kesaksian Yesus menurut Junaidi benar nggak? Bang, Yesus sedang berbicara menurut aturan hukum Taurat di situ, Bang. Bukan soal kebenaran yang hakiki. Saya ulang lagi. Kalau kesaksian Yesus menurut Yesus, kata Yesus tidak benar. Kalau kesaksian Junaidi tentang Yesus benar nggak? Bang, ketika Yesus mengatakan, dengan saya jelaskan nih, Bang. Dengarlah, Masalah Bang. generasi. Kita bagi-bagi waktu, Bang. Saya ulang lagi. Ya kan? Kesaksian Kasih aku Yesus. kesempatan. Saya kasih kesempatan kamu, tapi jangan kau nipu. Kasih aku kesempatan. Saya Bang. kasih kamu kesempatan, Enggak, tapi saya jangan enggak menipu. nipu. Kau jawab dengan jujur. Ya. Kesaksian Yesus tentang Yesus sendiri, itu kesaksian Yesus tidak benar. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah sekarang, kalau Junaidi bersaksi tentang Yesus, di mana Junaidi bersaksi sendiri, apakah kesaksian Junaidi benar? Ya, oke, saya jawab, Bang, ya. Jawab. Jadi, Bang, Abang membawa ayat itu. Aduh, Yesus sedang berbicara menurut saya ulang lagi. aturan hukum Taurat. Saya Bang. ulang lagi. Nah, saya ulang lagi. hukum Taurat, Saya Bang, ulang ya lagi. kan? Si penipu ini ingin Kesaksian kemudian menipu. satu Dengar. Harus Kesaksian ada Yesus. 2 atau 3 saksi, barulah itu sah. Hei, pembohong, Ya kan? penipu, dengar. Dengar, Bang. Dengar, penipu. Kayak benar diskusi dengan Bang Juma ini. Dengarkan saya. Saya ulang ketiga kalinya. Menurut Yesus, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ini menurut Yesus. Kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, maka kesaksiannya tidak benar. Nah sekarang, kalau Junaidi bersaksi tentang Yesus sendiri, apakah kesaksian Junaidi itu betul? Dua-duanya sama betul di situ, tapi ada alasan di situ kenapa Yesus berbicara seperti itu, Bang Juma. Yesus Makanya aja saya sampaikan di bersaksi. situ. Dengar. Di mute manusia bodoh ini. Di mute. Manusia bahlul, dongo, penipu, penyesat. Yesus aja mengaku, aku Yesus, aku Yesus, kalau bersaksi tentang diriku, dan itu kesaksianku sendiri kepadaku, tentang aku, menurut aku, maka kesaksianku itu tidaklah benar. Yesus aja bersaksi tentang dirinya tidak benar. Junaidi pemakan babi laknatullah bersaksi tentang Yesus adalah bla 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 bla. Pret. Apakah ada orang waras yang mau percaya kepada Junaidi ini? Yesus aja. Diam dulu, tante diam. Yesus aja berbicara tentang dirinya sendiri tanpa kesaksian Bapa, itu tidak bisa dipercaya karena tidak benar. Harus ada Bapa yang membenarkan kesaksian itu. Nah, kalau Junaidi laknatullah ini bersaksi tentang Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah ilahi, Yesus adalah bla 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 bla. Sekarang, apakah kesaksian Junaidi ini yang berasal dari gereja ini benar? Sedangkan Yesus aja tidak berani bersaksi tentang dirinya tanpa ada kesaksian Bapa yang mengutusnya. Sudah, Bang. Junaidi bersaksi tentang Yesus. Ya. Yesus itu Tuhan. Sudah, Bang. Dari dirinya Junaidi sendiri. Ada yang mau percaya. Itu hanya orang bahlul. Bang Juma.
Nah sekarang Dengar, saya Bang tanya, Juma. sekarang saya tanya sebabmu. Sebentar, Apakah Bang Juma. kamu Ya bersaksi kan? tentang Yesus yang kau tuhankan itu juga dipersaksikan oleh Bapa? Kesaksianmu itu dipersaksikan oleh Bapa? Oke. Ya atau tidak? Kami sebagai orang Kristen, Saya Bang tidak Juma, orang membaca Kristen, saya kitab tidak suci tanya. sesuai dengan tidak konteks dan tanya teks, Bang orang Juma. Kristen yang lain. Saya cuma Aduh. tanya Junaidi laknat, pembohong, penipu ini. Saya tidak tanya yang lain. Junaidi, yang saya Pak. tanya Junaidi laknat yang sebagai saya tanya. Junaidi laknat yang Junaidi. saya tanya, bukan saya tanya Junaidi yang Kristen yang percaya. lain. Junaidi Ya, oke. bersaksi Junaidi kalau yang Yesus dengar. itu seutuhnya manusia, Junaidi seutuhnya Tuhan. dengar. Pertanyaan saya, Bang, apakah minum dulu, kesaksian Bang. Junaidi Bang Juma. laknat ini Oke. itu dipersaksikan juga oleh Bapak? Oke, Junaidi yang percaya dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini membaca kitab suci sesuai dengan konteks dan udah teks, Bang mulai Juma. mabok, mulai Nah, mulai kita membaca Bahlul, Bang Juma kan membawa Yohanes 5 ayat 31. Yuk kita gali Yesus konteks dan teks berkata, ayat ini Bahlul, seperti dengar, apa. dengar, di mute, tolong yang lain di mute. Manusia laknat ini. Oke. Manusia dikutuk ini tolong didengarkan. Yesus berkata, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Di data 37-nya, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Oke? Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Pertanyaan saya, apakah ketika saudara Junaidi laknat, pembohong penipu, si kurang ajar ini, ketika bersaksi tentang Yesus, kesaksiannya itu betul? Dan apakah kesaksiannya ini dipersaksikan juga oleh Bapa Elohim? Ya atau tidak? Yesus aja kalau mempersaksikan dirinya sendiri, itu tidak betul. Harus Bapa mempersaksikan apa yang dipersaksikan Yesus. Nah kamu sebagai manusia laknat, mempersaksikan Yesus seutuhnya Tuhan, seutuhnya manusia. Apakah Bapak juga mempersaksikan hal seperti itu? Adakah Bapak mempersaksikan juga seperti itu? Hah? Ada? Tidak ada. Berarti yang dari tadi kau jual itu, Yesus adalah seutuhnya Tuhan. Yesus adalah seutuhnya manusia. Dia adalah benar-benar Tuhan, benar-benar manusia. Itu kesaksianmu sendiri dengan Bapakmu iblis. Ada di sini. Itu kesaksianmu Oke, sendiri. saya turun dulu. Silakan. Kayaknya saya nggak bisa diskusi dengan orang gila. Kamu tidak bisa mengajarkan kesaksian palsu itu. Silakan Anda turun. Nggak bisa diskusi dengan orang gila. Saya turun Anda dulu. turun. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Tadi kau bilang Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Kau bilang nggak ada di sini, ada di sini. Kamu bersaksi dari tadi. Seakan-akan kau ingin mendakwai adik saya di sini. No, tak ada ruang bagi penipu, bagi manusia laknat untuk membodoh-bodohi umat Islam. Ya, kalau kau terima. Enggak boleh begitu. Ini Komal untuk edukasi, bukan untuk menipu. Ya kan bukan menipu. Lah itu menipu namanya. Memang Ketika benar. dia mengatakan, dengarkan dulu tante. Ketika Apa? dia mengatakan bahwa Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya Tuhan, itu kesaksian dia. Kesaksian dia ini didukung oleh Tuhan enggak? Ya didukung Allah. Mana dalilnya dari Elohim? Diberikan kuasa. Mana tunjukkan Ini, kepada saya. dengar ya, Tunjukkan dengar ya. kepada saya dalil Ini, kesaksian ini. Elohim Anda mendukung bahwa Yesus. Yesus utusannya Dengar. itu seutuhnya Tuhan, seutuhnya Elohim. Dengar Mana? dulu. Nah, tunjukkan. Dengar dulu. Allah juga memberikan mengapakan sama dia. Tengok. Inilah anak yang kukasihi. Anak. Aku berkenan. Dengarkan dia. Anak di situ anak, bukan bapak. Dia mengatakan Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya bapak.
Ya sekarang tadi kan karena ini, karena dia membaca Yohanes. Karena dia membaca Yohanes. Pembohong. Nah, ini, Kalian memang penipu, kalian memang pembohong. Dia Yesus tadi mengatakan dimulakan di atas seutuhnya gunung. anak, seutuhnya Bapa. Di sini Kesaksian dia begitu. Kalau tunggu dulu. Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Itu kesaksian Junaidi laknatullah. Di sini- Sekarang Yesus tidak pernah mau bersaksi tanpa ada kesaksian Bapa. Jikalau aku bersaksi ini tentang kesaksian diriku Bapak di sendiri, sini. Hei, kalau ini aku kesaksian bersaksi Bapak. tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Bapakkulah yang bersaksi Ya, tentang ini aku. Nah, kesaksian Allah, sekarang ini coba kesaksian kamu Allah, jelaskan Bapak. kepada saya, di mana Benarlah Bapak yang dibilang bersaksi Yesus Yesus itu. Benar yang itu dibilang Yesus itu. seutuhnya Bapak? Silakan. Ini, dengar. Dengar. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, kata Allah. Allah Bapak tadi, Itu Allah Bapak tadi mengatakan seperti itu. Kenapa kau tak terima? Itu Kenapa kau tak anak terima? yang saya tanya, seutuhnya Bapak, mana kesaksian Bapak kalau inilah Yesus yang itu dibilang seutuhnya kesaksiannya Bapak, adalah seutuhnya. inilah Bapak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Inilah Mana? anak yang kukasihi, kata Allah Bapa, kata Allah Bapa, kepadanya aku berkenan. Seutuhnya anak, Dengarkanlah seutuhnya dia. anak. Itu Kan seutuhnya memang kita harus anak, mendengarkan dia. tuyul. Allah Bapa Itu sendiri seutuhnya menyuruh. anak Allah yang saya Bapa tanya. sendiri menyuruh kita harus Seutuhnya mendengarkan Bapak dia. mana? Kesaksian bahwa Yesus seutuhnya Bapak itu mana? Dengarkan dulu. Enggak mau. Dengarkan dulu. Di Nggak sini mau, juga nggak mau. Allah juga mengatakan. Nggak mau. Inilah anakku yang Aku kukasihi, nggak kepadanya aku berkenan. Dengarkanlah dia. Aku nggak mau. Kita Opung, butuh opung. kesaksian si Junaidi laknatullah tadi itu bahwa Yesus itu seutuhnya Bapa. Mana kesaksian Bapa tentang itu bahwa Yesus seutuhnya Bapa? Mana? Maksud dia tadi begini. Maksud Kalau kami dia di tadi Kristen itu, begini. Di kami di Kristen itu Maksud kita dia harus tadi mendengarkan begini. itu. Kenapa Kalau sih tidak kalian dia setiap melalui kali Yesus, berbicara kita agama tidak kalian itu mengenal kalian tidak Allah. pernah waras? Itu yang dikatakan Kenapa sih dia. harus gila? Kenapa harus memang gila kalau itu bicara tentang apanya. agama? Kenapa? Memang kau yang nggak menerima. Yesus berkata, Johannes mana tadi yang dibaca? kalau Si aku Junaidi, bersaksi Johannes 13 tentang ya, diriku tentang sendiri, kesaksian Yesus, ya. maka kesaksianku Johannes itu berapa tadi tidak yang benar. dibaca dia? Yesus tidak Tunggu pernah dulu, tunggu mempersaksikan dirinya seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Itu Yesus tidak pernah mempersaksikan Nah, tunggu begitu. dulu. Dan Bapa pun tidak pernah mempersaksikan Yesus itu seutuhnya anak, seutuhnya Bapa. Tunggu Tapi dulu. Junaidi laknatullah, si penghujat ini, itu mengatakan bahwa kesaksiannya Yesus itu seutuhnya manusia, seutuhnya yang Bapa. diterangkan agamanya, kau menghujat, kau katakan Mana? dia yang diterangkan Mana, dia coba, agamanya sendiri. Mana Kau itu coba menghujat. tunjukkan. Dia sudah menghujat Yesus itu. Mana menghujat Yesus dia? Dia sudah menghujat Islam dengan mengatakan seutuhnya Allah. Ya memang Yesus manusia, seutuhnya Allah itu menghujat. Seutuhnya dewa boleh. Allah. Begitu Ibu. Jadi pertanyaan Memang bilang aja saya, lah kau nggak mau kalian Kristen itu menerima Pertanyaan Kristen itu. saya yang adalah- ada salah semua, Yesus itu salah semua. pertanyaan saya adalah Ibu, Itunya maksudmu, jangan adakah ada yang kesaksian benar mengatakan Yesus itu Yesus? benar. Kan Adakah itu kesaksian mau Bapa bukan tentang itu. Yesus Jangan bahwa ada yang Yesus ini membenarkan adalah Yesus itu. seutuhnya Bahwa dia anak, berkuasa seutuhnya di dunia Bapa? ini. Ada enggak? Kan gitu maksud kau. Karena kau nggak mau menerima dia semua lah kau bilang penghujat Kristen, penghujat ini. Yang dibaca dia Alkitabnya, yang kau bilang menghujat. Di mana menghujat dia? Yang diterangkan dia agamanya. Dia menghujat Kecuali karena dia agamamu bawa diterangkan itu Tuhanku, menghujat. Ibu. Nggak mengerti kau arti Dia menghujat. bawa Tuhanku. Dia mengatakan Yesus Di sini juga itu dikatakan, seutuhnya kesaksian Allah. tentang diri. Dengar, kesaksian Yesus Itu menghujat tentang itu. dirinya. Kan itu tadi judulnya. Itu menghujat, itu Mana ada menghujat, menghujat itu dia orang menghujat. orang apa? Kalau aja dia kok milik katakan dia apa? seutuhnya Yahweh, Orang dia menerangkan seutuhnya agamanya Kristus, kok seutuhnya menghujat. dewa Horus kah atau Kau yang apakah? Ya itu menghujat, nggak orang masalah. kok gitu. Atau seutuhnya Theos, ya nggak masalah. tadi? Ini seutuhnya Allah itu menghujat Tuhan kami. Hah? Itu menghujat Tuhan saya, Ibu. Kenapa? Dia kan
mengatakan Opung, menceritakan Opung, tentang Yesus. Opung. Kau yang Opung tangan. dengarkan saya, Opung. Opung iya, Opung simak dulu, Opung. Bang semua bicara, baru Opung bicara. Jangan mau Iya, tapi didengar dia terus, kan cara Opung. dia kan Dengar dulu, menghujat dengar karena dulu, dia yang dengar menerangkan dulu. agamanya ya, bukan Oh, Opung. Ah, diam dulu, Opung. Lanjutlah, Bang. Bang Ya. Cuma. Jadi saudaraku ya, tidak ada kesaksian Yesus tentang Karisten, tentang Paulus, tentang buku Lukas, buku Matius, buku Yohanes, buku Markus, buku Roma, Galatia, tidak ada itu. Tidak ada kesaksian Yesus tentang Paulus, tidak ada kesaksian Yesus tentang gereja, tidak ada kesaksian Yesus tentang Pantekosta, saksi Yehova, nggak ada semua itu, nggak ada. Kalian bikin kesaksian-kesaksian sendiri. Sedangkan Yesus mengatakan, jikalau aku bersaksi tentang diriku, tentang dirinya nih, kalau aku bersaksi tentang diriku, maka kesaksianku itu tidak benar. Nah, Kristen selama ini 2000 tahun bersaksi tentang Yesus. Yesus ini begini, Yesus itu begitu, Yesus ini Tuhan, Yesus ini bla 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 bla. Bagaimana bisa kami percaya? Ya, Lawang memang Yesus nggak sendiri percaya lah mengatakan, kau, diam orang dulu, memang weh, nggak kau weh, imani. weh, kalau mang, Ini saya saksi. Ini kalau kau mang diam, baca diam ya, dulu, baca diam, mengenai. weh, Yesus berkata, kalau Aku baca Alkitabku aku dulu. bersaksi tentang diriku sendiri, Di sini maka ada. kesaksianku itu tidak benar. Kutanya dulu sama ibu ini, kalau Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, apakah kesaksiannya itu benar atau tidak benar menurut Yesus? Diam dulu kau. Waktu Diaturnya lagi. pesta itu sedang berlangsung. Diaturnya Yesus Bang Zuma, masuk Bang. ke bait Allah. Dengar ya, gak usah kau jawab dulu aku. Ini berani kan atur Bang. Ini kesaksian pengakuan ya. Yesus Dengar. loh, Ibu, pengakuan Yesus di dalam Iya, Yohanes ini pengakuan 5. Yesus, pengakuan Yesus yang kubaca. Pengakuan Yesus di Yohanes 5 nomor 31. Tunggu dulu, aku baca Kalau Alkitabku aku dulu. bersaksi tentang diriku sendiri, Ini kesaksian Yesus maka tentang kesaksianku dirinya. itu tidak benar. Nah, kalau Kristen bersaksi tentang Yesus, apakah kesaksian Kristen itu benar? Tunggu dulu, ini aku baca dulu Alkitabku. Aku baca dulu Alkitabku ya. Kalau Ini tentang Kristen, kesaksian Yesus. kalau Kristen Tunggu dulu. bersaksi tentang Yesus, Tunggu dulu. di mana Kristen Juma. bersaksi tentang Yesus dari diri mereka sendiri tanpa ilmu, Di sini ada apakah kesaksian kesaksian Yesus seorang tentang Kristen dirinya. itu benar? Kalau kamu nggak mau menerima nggak masalah sama kami. Aku membacakan tentang kesaksian Yesus tentang dirinya ya. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah, lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Perikop Yahudi, enggak dibacanya, orang-orang Bang Yahudi, Juma? dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri. Ya, itu sudah. Tetapi Itu dari sudah Dia betul. yang telah mengutus aku. Barang siapa yang itu melakukan kehendak Allah. betul. Dengar dulu. Kesaksian Barang Yesus siapa? Ya, tunggu dulu. Barang adalah siapa dia mau berkata bukan melakukan dari dirinya kehendaknya, sendiri. Tidak dia seperti akan Kristen tahu bicara tentang tentang Yesus ajaranku dari ini. mereka sendiri, suka-suka mereka saja. Dan Kalian dia berbicara akan itu tentang berat. Yesus seenak perut kalian demi supaya kalian menjadikan Yesus Tuhan. Sedangkan Yesus, menurut Yesus, aku tidak bicara dari diriku. Bapakku lah yang berbicara apa yang harus aku sampaikan kepada kalian. Itu kata Yesus. Nah, sekarang kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Kalau Kristen sendiri, dari diri Kristen sendiri bersaksi tentang Yesus, apakah kesaksian Kristen ini benar? Yesus bersaksi tentang dirinya sendiri, itu tidak benar menurut Yesus. Nah, Kristen dari diri Kristen sendiri bersaksi tentang Yesus, apakah kemudian kesaksian Kristen yang dari diri mereka sendiri ini benar? Kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Itu kesaksian kalian sendiri tentang Yesus. Sedangkan Yesus kalau mempersaksikan dirinya sendiri dari dirinya sendiri, itu tidak benar. Apalagi kalian, tuyul. Zuma, Apa?
Saya mau bertanya dengan kamu, Bertanya, Zuma. itu pertanyaan yang tidak bisa kau jawab dari tadi. Kamu setuju nggak si Itu penyesat itu pertanyaan adalah dari iblis? tadi. Yes, setuju. Zuma, Setuju. kamu setuju nggak si penyesat itu adalah iblis? Setuju. Setuju. Oke, Zuma. Begini, Zuma. Saya balik lagi bertanya, gantian. Iya. Kata Ini dengan saya gantian, belum. di mute, gantian. Saya belum. Gantian. Anda diam. Anda sudah mengajukan pertanyaan dan saya sudah jawab. Sekarang pertanyaan saya lagi yang bertanya supaya bagus diskusinya. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa? Pakai nama Allah atau pakai nama Yesus? Jawab. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah? Silakan. Tinggal buka mic gitu. Jawab. Aqua. Jawab. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus atau memakai nama Allah? Jawab. Ya, kajian saya nggak sampai ke sana, Zuma. Ya udah. Kau diam. Kau diam berarti, kau diam. Yesus berkata, diam. Kan kau sudah mengakui kajianmu rendah. Kajianmu udah sampai situ, ilmumu minim. Saya ajarin. Yesus berkata, penyesat itu datang memakai nama Yesus. Berarti apa kata penyesatnya? Perkenalkan namamu, wahai penyesat. Akulah Yesus. Itu pernah datang kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad atau kepada Paulus? Jawab. Si penyesat itu Zuma. Yang si penyesat itu adalah si Zuma. Kita buktikan, Zuma. Saya ingin membuktikan bahwa kamu itu adalah si penyesatnya. Bagaimana, Zuma? Kata Yesus, penyesat itu datang memakai Zuma, namaku, bukan nama Allah, apakah tapi kamu nama mau Yesus. saya buktikan kalau Yang kamu itu adalah si penyesat? kepada Paulus itu mengaku apa? Mengaku Kok nggak dijawab, siapa? woi? Akulah Yesus. Apakah kamu Yang mau datang saya ke Pulau buktikan kalau Patmos kamu itu itu mengaku adalah siapa? penyesat? Akulah Zuma. Yesus. Yang datang kepada Zuma. Paulus mengaku siapa? Akulah Yesus. Berarti Zuma, kalau saya tanya akan menurut mencret dia. Yesus, Bagaimana, Zuma? penyesat itu datang mengaku Yesus, memakai namaku. Saya ingin membuktikan Akulah kalau si Yesus. penyesat itu Tidak ada dikatakan Yesus mengaku Zuma, itu nggak ada. Mengaku Yesus. Penyesatnya mengaku Yesus. Tak ada mengaku Zuma, nggak ada. Jangan kau karang-karang. Ini diskusi Oke, ilmiah sip. pakai data. mute host. Iya, kamu kalau diskusi kan Aqua. Dengarkan saya. Kamu dengarkan saya di sini, Aqua. Saya bilang diskusi pakai aturan. Jangan muncung aja kamu pakai gitu loh. Ya. Kamu tadi kan sudah mengakuin. Kamu belum sampai situ pelajaran kamu. Bang Zuma menjelaskan. Mengedukasi kamu yang tadinya Anda tahu, jadi kamu tahu gitu loh. Si Zuma itu tidak tahu tentang Alkitab. Aduh. Oten-oten sakit Saya semua, Bah. mempertanyakan dia. Sekarang saya tanya sama kamu, Zuma. Zuma, jelaskan dulu Az-Zukhruf ayat Az-Zukhruf 63. Jelaskan. Bukannya dijawab malah bertanya. Jawab dulu baru bertanya gitu loh. Kamu bisa diskusi kan? Nggak berani menjawab. Bilang sama gurundamu tuh. Nggak berani nggak dia menjawab. Si penyesat itu siapa? Azukur berapa? Azukur berapa? Az-Zukhruf 63. Silakan baca. Kenapa di situ? Ya, di sini dikatakan ya, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk menjelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Anda disuruh taat kepada Isa. Apakah Anda taat kepada Isa? Siapa penyesat di sini? Jawab. Kamu aja nggak menjawab kok tadi itu. Siapa penyesat di sini? Jawab. Nabi Isa sudah menjelaskan. Taatlah kepada Nabi Isa. Kenapa Anda tidak taat kepada Nabi Isa? Jawab, Zuma. Jangan tunjukkan botol kamu Zuma. Jawab, Zuma. Itu saya buktikan kalau kamu itu adalah si penyesat. Apalah kamu nih, botol-botol. Ngamuk kau.
Aqua. Iya botol. Aduh. Ada hotel lain lagi nggak di bawah? Coba multi lah. Kualitasnya begini, botol. Kamu yang botol. Jawab. Jangan masalah kualitas. Jawab ini, jawab. Azukruf 63 itu. Apa yang kamu perselisihkan tentang Nabi Isa? Kenapa Anda tidak taat kepada Nabi Isa? Jawab. Siapa di sini penyesat? Siapa Ya, di sini jadi penyesat? ya, Si di sini Suma kah atau siapa yang penyesat? Kamu dengar ya. Oke. Iya, jawab. Ya, makanya Diam, gini, kamu diam. Kamu yang mau dijawab diam. Kalau enggak kamu, ini orang. Jadi ayat itu Isa menceritakan kepada umatnya. Baca ayat sebelumnya. In huwa illa abadun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israel. Maka ikutilah aku, dia ngomong ke umatnya, Bani Seriwil. Sesuai Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Seriwil. Harus ikutin dia. Apa yang diikutin? Dengar Seriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu diantaranya. Jadi bukan untuk saya itu. Masalah Bani Israel. Ini Azukruf bukan kitab Isriwil. Jelas. Iya, tapi di situ Isa menceritakan, Allah menceritakan tentang Isa yang mana dia berdakwah kepada umatnya. Baca ayat sebelumnya. Udah, apa lagi? Mencret. Di sini siapa penyesat? Di sini sudah dijelaskan dari ayat berapa kamu mau? Ayat 61. Dan sungguh dia Isa benar-benar 59, menjadi pertanda dan 59 baca coba. kenapa? 59-nya baca. Kenapa? Baca 59-nya. Untuk siapa Yesus di situ? Isa di situ. Saya mempertanyakan Azukruf 63 ini. Udah. Kenapa? Ya, kamu Kenapa bacanya. kamu tidak taat kepada Kamu Nabi baca Isa? 63. Tapi kamu udah baca ayat sebelumnya, dia ngomong ke siapa? Ikutilah aku, ngomong ke siapa di situ? Hah? Sekarang saya membuktikan bahwa kalian ini adalah si penyesat. Udah nanya lagi aja kamu. Udah aku buang aja Ustaz. Aduh, udah deh, sakit kepalaku juga, telingaku dengar. Aduh. Sudahnya enggak tahu botol-botolkan orang. Diskusi itu baik-baik lah. Di sini ngedukasi loh, ada Ustaz Tata, ada Bang Zuma, ada teman-temannya lain, ada penonton yang mau mendengar gitu loh. Oten ini aduh. Udah aku buang aja Ustaz, maaf Ustaz. Percuma. Naik tekananku nanti yang ada. Saya undangkan yang lain dulu Ustaz. Sorry Ustaz ya. Dia tuh enggak mau belajar Ustaz, hanya mengolok-olok aja, percuma. Tandain tuh akun itu. Dari tadi loh, bukannya ngejawab, malah bertanya lagi. Kalau bertanya dibalas pertanyaan sampai menjawab, kan gitu. Koplak mau teman-teman ini monggo. Bos, disapa Iya. bos. Oh ya, Bang Purwanto, selamat sore. Gimana kau Kristen? Wes ya, suara ini kok kali. Apa kok begini bisa lari-lari sendiri? Dulu. Piye Bang Purwanto? Kok di tempatmu kok berisik, Hos? Enggak, sudah enggak kan? Sekarang gimana? Enggak, udah. Udah. Siap, Pak Purwanto. Udah turun Ya. sendiri dia. Pak Pur, turun. Yanti Evan. Yanti Syam. Yanti Syam. Kak Yanti, selamat sore. Susah ya Oten ini ya, udah dikasih penjelasan, disuruh baca ayat sebelumnya malah. Iya loh, berapa hari ini aku dapat OTN itu yang ngeyel ngatur gitu loh. Aduh, bingung aku. Ngatur di rumah muslim lo ngatur, bisa ngatur itu. Aduh. Kak Yanti selamat sore. Agamanya apa, Kak? Ada yang mau ditanya, Kak? Agamanya apa?
Islam atau Muslim? Kristen apa Oten? Kristen apa Oten? Ya ampun, gak punya telinga kah? Ya turunin aja lah orang-orang ini karena disebut. Turun aja lah. Jelas. Kita ada 2 narasumber ini loh. Kalau bertanya itu dengarkan pada saat dijawab, jangan ngeyel gitu loh. Iya, ndak mau tenang ya. Gini ya, berapa hari ini kan teman-teman dari Muslim tuh sabar lu nungguin mereka tuh bernarasi kan. Giliran teman Muslim itu bernarasi dia motong. Itu triknya dia kayaknya itu. Supaya di-kick lah apa nanti direkam baru nanti oh aku di-kick dari room Muslim begitu. Kelakuan zaman begitu. Ya, ini siapa? Bang Lamborghini. Waldi, selamat sore Waldi. Doubling siang. Doubling keturunkan si Lamborghini ini. Bang Waldi, selamat sore Bang Waldi. Bang Waldi. Ya udah saya turunkan yang doubling tadi. Coza 5. Apa itu? Waldi. Udah penjelasan Ustadz Tahta tadi udah jelas loh. Isi juga. Biasa sore-sore gini banyak Oten loh biasanya loh. Tahan sabar ya. Iya. Sabar deh. Banyak itu di bawah tuh. Ya aku tuh lebih menghargain inilah saudara-saudara Muslim lah ya. Kayak Ustadz Tata, Bang Zuma udah menjelaskan. Capek loh debat itu. Iya. Capeknya apa gitu maksudnya orang kayak gitu. Ayat Coba. semua loh yang dibacakan Ustadz Tahta tadi ya kan. Dibawakan maksudnya- dalil semua, bukan cuman cuap-cuap. Lah mereka ini bertanya nggak ada dasar. Iya kalau dijelaskan tuh diem dulu. Ngeyel nggak masalah lah. Nggak maksudnya tuh nggak percaya tuh nomor sekian lah. Tapi kalau dijelaskan tuh diem dulu. Nanti dicatat baru ditanya lagi apa gitu kan gitu. Ini enggak, aduh. Ya kadang malasnya gitulah kadang-kadang tuh kalau buka live diskusi terus terang aja ya. Sebagai host itu malasnya gitu dapat narasumbernya begitu tuh. Bebal. Bang Anas. Udah banyak aku blokir di sini tuh. Oten-oten yang dan Selamat sore Bang Anas. 20 sudah. Bang Anas. Dari tadi Ya kayaknya tuh udah. ampun. Waldi juga dipanggil-panggil nggak nyaut loh. Apa sih maksudnya? Minta permintaan dinaikin nggak nyaut. Cobalah ya. Tadi itu yang Bu Moli Pakpahan itu kalau Bang Zuma tahu, tanya aja Yusuf tuh beragama apa. Masa Advent? Ngawur kan orang itu. Nggak ada dasarnya dia ngomong begitu. Iya loh, dibilang Advent lo Yusuf. Kan ada di VT-nya tuh di Apical Team ini. Saya buat VT sudah. Cek aja itu yang terbaru. Advent jelasnya Yahudi, Kristen, Advent 3 agama tuh lah disebutkan sama dia tuh. Tak mana-mana. Ada lagi si Darel, si Immanuel itu. Yesus dikatakan dukun. Macam-macam Oten ini. Macam-macam beraneka ragam. Berani lu mengatakan begitu coba. Dukun dikatakan dukun itu. Berani mengatakan Yesus itu dukun. Coba. Bayangin coba itu. Tuhannya itu yang dianggap Tuhan sama mereka coba. Digitukan. Terus apalah yang mau diambil dari ajaran Kristen tuh apa coba kalau begitu ya kan? Ada di VT-VT saya buat itu di akun Apical Team ini. Kocak-kocak mereka ini. Belum lagi para amsennya, lagi para Juan. Siapa lagi? Nonton kalau di sini banyaknya merajuk aja, maunya di ini, dimanja.
Maunya ngatur. Unik-unik, yang konten-kontennya unik-unik loh di TikTok ini bener dah. Unik-unik teman-teman. Betul. Dia bilang apa Bang Zuma gak menguasai lah, dia aja nggak paham Bibelnya. Siapa yang ngomong gitu tadi? Aku tinggal keluar tadi. Si Aqua itu tadi lah. Aqua. Dia aja nggak paham Bibelnya, ditanya itu yang dibahas sama Bang Zuma kan ada semua tertulis itu di Bibelnya. Dia aja nggak tahu kayaknya ya, nggak tahu itu kayaknya kalau yang kesaksian Yesus itu. Menurut Yesus kesaksian Yesus tidak benar kan gitu ya kan? Jangan-jangan mereka nggak tahu itu, nggak pernah baca. Bibelnya cuma diketek doang kok dia mereka pegang. Iya. Ya teman-teman Kristen, yang Kristen silakan multi kita naikkan aja lah dulu siapa sambil nyari Oten ya. Kak Dewi selamat sore. Dewi Sambil Sakti. nyari Oten. Dewi Wika. Kalau ditanya dipanggil nyaut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Islam saya bro. Oke, ada yang mau disampaikan Kak Bang? Yang saya mau sampaikan semangat kepada semua apik apologet. Oke. Ya, terima kasih ya Bang supportnya. Kita izin ya turunkan ya. Kita selalu semangat, tenang aja. Selama kalian mendukung kami selalu bersemangat. Kayak nggak apa-apa Makasih lah. ya Bang. Ya. Ya mumpung udah ada Oten kan aku kasih kesempatan lah buat teman-teman sapa-sapa gitu kan, teman-teman muslim ya. Yang Nursal siapa nih? Nursal Jambi, selamat sore muslim. Islam. Kristen apa Oten bro? Nursal Jambi. Usah diganggu. Hah? Ganggu? Usah diganggu. Enggak. Naik ke atas, Pak. Ngapa pula ini lagi? Lah, ada. Ke atas. Dia kakek Ini udah di atas. Ini udah di atas, Bang. Dia ngomong sama anaknya di sana, udah aku turunkan dulu. Lamborghini ini minta lagi, tadi udah dinaikkan, nggak mau bicara. Berisik. Lambo. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya bang. Mau disampaikan bang? Ya selamat berjuang abangku ya. Kalau ada yang ngejel, hajar aja itu bang. Nah, jangan pernah takut bang. Pokoknya telepon kami. Kami siap OTW kemana-mana saja. Yang penting Islam bersatu. Mantap, siap bang. Keren. Kami nyimak aja di bawah abangku. Siap. Iya. Terima kasih. Selamat sih semua ya. Ya. Yuk. Gak apa-apa, naikkan aja sudah, ini kan ada Oten. Biar sapa-sapa ya kan. Apa nih? Ya. Pesannya ini. Iya bang. Screenshot ya kan. Ada yang mau screenshot ya. Ya Bang Muhammad. Selamat sore. Langsung turun dia. Abdul Jalil. Nggak ada. Siapa lagi? Bang Ipul. Nggak ada juga. Tadi rupanya itu. Udah lama Fatimah. itu. Udah habis sudah. Nggak ada lagi multi nih. Ya pasien berikutnya. Ciman Juta tadi diturunin ya, Det? Turun sendiri dia, memang izin turun dia. Ada di bawah itu. Oh, ya. Mencari kebaikan. Ya, Bang Ilham. Selamat sore, Assalamualaikum. Apa yang ingin disampaikan Bang Ilham? Open your mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Lanjut Ya, aja, apa yang Bang, disampaikan, Bang? Abangnya Islam apa Muslim, Bang? Islam apa Muslim? Muslim, Bang, Muslim. Alhamdulillah. Dia berarti berserah diri, Bang ya. Alhamdulillah. Lanjut dulu, Bang. Siap. Apa yang disampaikan? Mungkin ada ini pesan kesan
selama abang berada di lintas debat ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, pesan terakhir. Pesan terakhir kayak mau kemana aja. Kayak mau pergi kemana aja. Bercanda ya bang ya, intermezzo. Biar nggak tegang kita di atas. Alhamdulillah. Banyak Kayak hotel yang online. di Silakan. Banyak, mereka kayaknya lagi perjalanan pulang. Ya pulang kerja atau apa mungkin ya kan. Berlogika juga ada itu online berlogika deh. Dia live sendiri dia. Oh, pantas. Live dia. Bintang Daud. Tejo. Tejo. Oten kalau cerdas ya mualaf iya. Kalau cerdas. Itu kan kalau cerdas. Jarang open cerdas itu jarang. Tetep layar ya, tetep layar sampai 500k. 500.000k. Tetep layar biar gak gampang rungkat. Sampai pagi nih ya, Det. Oh iyalah pastinya. Kita ini memang udahlah lillahi ta'alanya sudah itu nawaitunya aman itu. Yang penting liquid aman, es teh aman udah. Aku tadi ketiduran sempat setengah jam ada kali ya ketiduran tadi itu. Kaget pas ini naik tadi tuh. Siapa yang manggil? Oh Ustadz Tata tadi manggil dead itu, kebangun aku itu kaget. Kapan naiknya sih bilang Ustadz Tata ini? Aku yang naikin tadi. Kalau saya naik itu kan saya nonton. Kalau Bang Juma lagi sholat atau apa itu biar tetap berjalan dialognya gitu. Iya betul Ustadz. Betul. Jadi enggak kosong. Allah Akbar. Tapi pas kebetulan tadi kan pas ada yang bertanya tentang Al-Quran kan Ustadz. Aku live juga nonton saya live. Oh, Gitu. Iya. Waktu itu. Ya saya kalau Bang Juma live saya live juga nonton. Nanti kalau habis ini Bang Juma pasti sholat gitu. Siap-siap ya. Iya. Alhamdulillah. Oh DPW Api Jabar. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz Tata? Alhamdulillah. Sudah Bang Ustadz Tata gimana sih? Det, ini dari tadi Det, dari Bang Juma ada tadi sampai Ustadz Tata tadi. Pertanyaan ini belum terjawab ya Det. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat sore. Kapir. Murid-murid saya masih di sini semua ya. Juma ini sebenarnya murid saya yang paling keras untuk belajar. Ya, Sombong. Ini suara apa Master Kalam? Berisik kali. Oh, saya lagi di jalan ini, Oke, nanti kalau gurunda Anda itu sudah bisa ngomong, nanti panggil saya ya. Biar saya ajarin ada lagi Ustadz tuh. Ustadz kami di sini. Kamu mau Ustadz siapa? Ustadz siapa yang ada? Coba silakan. Ustadz Tahta udah beberapa kali keok sama saya. Ngapain lagi? Aduh, gaya kali Ustadz. Waduh, tantangan berat ini Ustadz. Silakan Ustadz. Langsung tema yang Gaya dikuasai. Ustadz. Ya apa temanya Tahta? Kalau kau mau, kau aja yang angkat tema. Apa yang kamu kuasai? Oke. Kenapa tokoh-tokoh dalam Islam semuanya fiktif?
Itu temanya coba. Oke. Masuk tokoh-tokoh siapa dalam Islam? Wong kami tahu semua. Orangnya Seperti Uzair, ada lagi Isa Al-Masih, ada lagi siapa lagi tuh ya? Zulkarnain. Itu kan semua nggak ada dalam sejarah tuh. Oke. Nanti kamu jelasin juga ya. Jadi kalau Nabi Ya, Isa siap. Al-Masih itu tidak fiktif itu. Dunia dulu. Ya. Ya Mirla. Jadi yang fiktif itu kalau tidak jelas. Ya. Kalau kita umat Islam, apanya fiktif? Nabi Isa utusannya Allah untuk Israel. Ali Imran 49. Dia seorang nabi, Maryam 30. Penyampai firman Al-Maidah 64. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Al-Juhruf 64. Apanya yang fiktif? Wong datanya ada semua. Justru Yesus ini yang fiktif. Coba siapa Yesus itu? Pakai data kamu coba. Ayo. Oke. Kalau tokoh dalam Kristen itu kan semuanya ada ya. Contoh Yesus. Itu kalau kita lihat secara arkeologi, itu kan ada buktinya tuh. Iya kan? Catatan-catatan para sejarawan. Dari Flavius Josephus. Ini kan data ini dari Flavius Josephus. Ada lagi dari apa tuh? Batu Pilatus. Ada lagi siapa ya? Itulah dua itu aja dulu udah cukup kayaknya. Ya, menandakan bahwa Yesus itu pernah ada. Lagi. Udah dua ada Itu pakai kan- data lagi. Itu kan data itu saya sebutkan tadi. Di mana datanya? Kalau saya kan pakai data. Data dari mana? Coba Isa tunjukkanlah buktinya Isa. Isa Al-Masih aja dulu. Gak usah Zulkarnain, Uzair. Silakan tunjukkan bukti Ya tadi arkeologinya. itu. Isa utusannya Allah, Ali Imran 49, Nabi Maryam 30. Tugasnya penyampai firman Al-Maidah 46. Dan dia memperkenalkan Tuhan itu Allah, Juhruf 64. Diutus untuk Sriwil. Ya terus, ada semua itu datanya. Nah sekarang kamu, kalau memang Yesus itu tidak fiktif, coba jelaskan ke saya. Pakai data seperti saya barusan. Ayo. Macet. Kan? Ya gitu-gitu aja modelnya masa kalam tuh, Ustaz. Macet. Ini tahta ini aneh. Sebentar tahta. Kamu bawakan yang dari Quran itu mana bisa dijadikan bukti arkeologi? Kalau Oke. gitu nanti saya tulis lagi sebuah kitab suci. Saya katakan ini dewa ini lahir di sini lahir. Bisa nggak? Bisa. Oke. Saya ulangi lagi pakai dua data. Ya. Di mute lagi. Itu kan Al-Quran. Ingat di Al-Quran tadi saya menjelaskan utusan Allah untuk Sriwil, Nabi, penyampai firman, mentuhankan Allah. Ya. Nah kan di Bible sama juga. Utusan untuk Sriwil Matius 15:24, Nabi Markus 6 ayat 4, penyampai firman Yohanes 17:8, memperkenalkan Tuhan itu Allah Markus 12:29. Nah itu dua data sudah. Nah coba kamu saya tes pakai data aja Pak. Kalau memang nggak fiktif Yesus coba. Macet lagi. Di Alkitab itu mana ada Isa? Kamu itu gimana sih bilangnya? Nggak ada Isa di Alkitab loh. Oke, Yesus siapa Yesus menurut Bible coba. Ya enggak, kita bukan ke situ dulu. Kau tunjukkan dulu bukti arkeologi Isa Al-Masih tadi. Ada enggak? Kalau enggak ada ya kau bilang enggak ada. Ya barusan itu saya pakai data itu. Malah Yesus. Datamu yang dari fiktif. Al-Quran. Kau ini aneh. Nanti saya tulis lagi kitab suci yang baru satu loh. Oke, sekarang saya nanya Saya bilang Yesus itu dalam bukti. Bible fiktif atau tidak? Kalau gitu saya nanya Yesus balik. itu, sebentar. Bukti arkeologi mengenai Yesus bukan di Bible. Itu di catatan sejarawan loh. Coba mana sejarahnya? Bukan di Apa Bible. coba. Oke, mana? Coba bacakan. Sejarawannya Flavius Josephus Flavius itu yang pertama. Ada lagi ditemukan dalam batu Pilatus. Kayak gitu mau. Banyak lagi tuh. Kayak gitu kamu nyari Bang Juma. Kayak gitu nyari Bang Juma kamu. Mau nggak tahu apa-apa kamu. Parah. Udah sekarang gini aja lah temanya. Kamu nanya saja temanya ayo. Sampai nunggu Bang Itu Juma. tadi mana bukti Ya arkeologi mengenai Isa Al-Masih? Lo orang Islam ini apa-apa itu harus ada data. Dialog itu data. Iya, makanya saya tanya kamu nih Tahta, di mana buktinya? Isa Al-Masih kan? itu Nabi pernah Isa ada. kan? Ya itu baru Isa Al-Masih, ya.
Data mau cuma Quran. Nah terus, Besok kalau ada lagi yang nulis kitab suci yang baru bisa dijadikan data. kalau saya ngomong kepada muslim, tidak boleh saya kalau udah pakai data Quran hadis itu. Memang harus pakai data. Iya. Inilah, kalau ginilah Islam semua, logikanya nggak jalan. Udah ditanya biar teologi dibawakan dari Quran, coba. Ya kamu Yesus coba kamu baca coba Yesus sekarang. Seperti yang kamu mau coba. Yesus itu kan tadi kan datanya. saya tunjukkan. Tuh datanya dalam batu Pilatus. Batu Ya coba Pilatus baca itu mana menunjukkan- coba baca. Open cam coba. Gitu kan, sebentar ya, saya lihat dulu, Ya, saya ambil ya. Ya, silakan. Si tahta ini memang aneh-aneh, udah dibilang bukti arkeologi dibawa dari Quran. Apa. Terus nuduh orang nggak tahu apa-apa coba. Ya udah ayo dialog saya dengan kamu. Dia apa? Ayo tema, kamu dialog dengan saya. Itu tadi kan sudah dibuat tema. Tadi kamu suruh saya buat tema. Ya saya kamu buat yang pakai temanya. belum jawab kamu. Buktikan bahwa Islamasi bukan fiktif. Ya udah pakai data kita, ayo. Kita selesaikan dulu, berarti nggak Ya ada udah bukti kita ya pakai data. tentang Ya, Islamasi coba. ya, menurut sejarah. Iya terserah. Pokoknya yang penting kita jawab pakai data, ayo. Aduh, Cari yang lain aja, oten yang lain. mau diskusi atau gimana? Mute aja lah. Nggak tahu apa-apa dia itu. Disuruh bertanya aja dia nggak tahu dia. Serak. Kamu ini lagi jadi babu binimu ya? Masa kamu diperbudak sama bininya? Ya kan? Mau dicangkol, mau digarpu, suka-suka lah, ya kan? Ngeri, perempuan Ayo, sekarang saya tantang kamu pakai data perempuan menurut Quran dan Bible. Coba. Saya ambil sebentar handphonenya satu lagi, nanti kamu bilang nggak ada Ya, data lagi. Sebentar ya. Ya silakan. Menurut Kristen bagaimana wanita itu? Coba. Kalau dalam Al-Quran kan jelas, wa asyiru bihunna bil ma'ruf, wa asyiruhunna bil ma'ruf, ya. Dan pergaulilah istrimu dengan akhlak yang baik. Terus juga ada lagi ayatnya, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan akulah yang paling baik di antara kalian. Ada lagi Rasulullah bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaikum. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Nah, ayo sekarang kamu pakai Bible coba. Malah kalau Bible, kalau kamu ingin menjadi pengikut aku, kata Yesus, maka harus membenci orang tuamu, istrimu, bapakmu. Harus membenci malah kalau dalam Bible itu. Ya istrinya harus dibenci. Kedua orang tuanya. Masa ada ajaran kayak gitu? Coba baca Lukas 14:26. Jikalau seorang datang kepadaku Yesus dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan dirinya, ia tidak boleh menjadi muridku kalau tidak membenci. Masa kalau ingin menjadi murid Yesus harus membenci keluarganya, istrinya, ibunya, bapaknya? Ajaran apa kayak gitu? Macet lagi. Mr. Kellam.
Kasihan ya, ngomong apa ketampol Bible, ngomong apa ketampol. Memang musuh terbesarnya Kristen itu ya Bibelnya sendiri. Kalau Islam, kitabku adalah cahaya dan petunjuk. Kalau Kristen, musuhku adalah Bibelku sendiri. Aduh. Ini saya carikan nonton lain Ustaz. Tenang Ustaz. Lu macet. Master Kalam. Enggak ada mental ini. Lemah. Itulah. Gayanya aja. Udah sama Ustadz Tahta. Sama Ustadz Tahta aja baru sekali sudah macet. Ayo Bang Master Kalam. Sebentar, ini saya mau ngambil handphone satu lagi, belum nyampe. Saya dengar semua ini dibilang lemah lah apa. Tahta ini sebenarnya anak didik saya. Dia ini sudah lama belajar sama saya. Cuman kalau di tengah-tengah orang banyak ya pastilah kita kayak gini kan. Supaya apa? Supaya dia nggak dipermalukan. Saya selalu menjaga perasaan orang loh. Kayak Juma ini, saya selalu menjaga perasaan dia. Nanti kalau saya kalahkan di depan Anda telak, gimana nanti dia? Mas, kalau kamu berani, ya, nggak usah dialog, udah. Kamu nanya aja seumur hidup, ayo coba. Nggak penting kamu ngaku kayak gini, Tahta ini gini lah, Bang Juma gini. Kami nggak penting ngomongan kayak gitu. Yang penting kamu berani. Iya, tapi maksud saya begitu. Nanti kalau saya betulan, nanti kan Anda ini kan susah juga, Bang. Udah, apa? Iya, sebentar saya ambil handphone satu lagi dulu. Kalau udah paham Bible bertanya aja. Nanti tak jawab pakai Quran dan Bible nanti ayo. Saya tanya deh. Menurut Allah, siapa nama istri Ibrahim? Silakan. Ya Hagar, kan di hadis banyak isinya Hagar itu. Kok hadis? Hadis itu perkataan Allah. Oke. Ya. Dalam Al-Quran dijelaskan, atiullah wa atiur rasul, taatlah kepadaku melalui Al-Quran, wa atiur rasul, dan taatlah kepada utusanku Muhammad melalui hadisnya. Perintah Allah itu. Makanya kata Rasulullah. Mana Allah mengatakan nama istri Ibrahim? Tunggu, tenang. Ya, silakan. Rasulullah menyampaikan, taraktu fikum amro ini lantadilu mata masatum bihima kita bela sunnah. Aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnah, Quran dan hadis. Karena perintah Allah disuruh beriman mengikuti Quran dan hadis. Atiullah wa atiur rasul. Jelas. Oke, silakan. Silakan. Coba tunjukkan dalam Quran nama istri Ibrahim itu siapa, Bang? Udah dijawab. Tunjukkanlah. Itu kan perkataan Allah kan. Kalau Al-Quran perkataan Allah, kalau hadis kan bukan. Pertanyaan nomor 2, silakan. Yang nomor 1 berarti nggak bisa dijawab ya. Udah terserah kamu. Silakan, siapa yang mau nanya lagi? Oke. Siapa nama saudara perempuan Musa menurut Allah? Saudara perempuan Musa. Iya, nama saudara perempuan Musa menurut Allah. Musa ini punya 3 saudara, Harun, Musa, dan Miriam. Yang saya tanya saudara perempuannya siapa namanya? Menurut Allah. Ya Miriam. Siapa? Miriam. Datanya di mana? Coba, kamu tahu, coba. Istri dan ibunya Musa dan songor aja kan? Nggak tahu. Tadi disuruh bertanya, ditanya bertanya lagi balik. Aduh, payah. Ya makanya kamu kan tak tahu. Kalau saya tahu semua itu istrinya, ayahnya Musa, Yesus, saya tahu semua. Kamu yang nggak tahu. Ya, nama saudara perempuan Musa itu namanya siapa? Kalau kamu jawab Miriam, itu di mana tertulis?
Karena gini, Coba. Al-Quran itu mujmal. Gak semua, kalau saya nanya ke dalam perjanjian baru, kamu udah mungkin bisa jawab juga. Karena Islam ini, Quran ini bukan kitab sejarah. Ya saya tanya ini loh Bang Tahta. Saya tanya, kamu tadi suruh saya bertanya kan? Ketika saya tanya, kamu nggak mampu jawab. Nah kan sudah aku jawab. Miriam. Iya, jadi datanya di mana? Datanya di mana? Coba tunjukkan. Ya, semua orang udah tahu Miriam. Ya semua dari mana orang-orang tahu? Anda harus Dari pakai mana Quran, orang-orang kan? tahu? Gimana? Kan bukan hanya Quran. Saya tadi tanya menurut Allah atau bukan menurut Allah? Ya. Nah kalau gitu, kalau saya nanya ke kamu juga seperti itu gimana? Jawab dulu itu. Kalau nggak Ya, Allah ada nggak dalam tahu ya Al-Quran. nggak Nggak apa-apa dijelasin gitu dalam loh. Al-Quran. Nggak dijelaskan Masya dalam Allah. Tapi umat Islam tahunya. Berarti di dalam hati. Berarti Allah nggak tahu ya. Udah Berarti sekarang Allah silakan. nggak tahu ya. Apalagi pertanyaannya? Udah terserah kamu. Apalagi pertanyaannya? Loh, kamu sudah bertanya aja nggak tahu. Aduh. Berapa jumlah istri Ibrahim menurut Allah? 2. Datanya di mana? Hagar dan Sarah hadis. Ya di mana datanya? Saya nggak tanya Hagar dan Sarah. Datanya di mana? Jadi semua itu di hadis atau sirah nabawiyah. Makanya Nabi Muhammad ini ya sudah dijawab gimana? Berarti sirah juga perkataan Allah. Loh sama, kamu saja dipakai. Surat-surat Paulus saja kamu pakai. Coba, surat Paulus itu firman Tuhan. Aduh. Ayo, firman Tuhan Bang nggak? Surat Paulus itu. Tahta, Bang Tahta. Kena kamu kan? Udah saya bilang tadi, Tahta ini kalah terus sama saya. Sekarang gini aja. Dia gini. kalah terus. Sekarang kamu yang bertanya deh, karena kamu Sekarang ditanya saya kan nggak tanya mampu kamu. nih. Sekarang Oke, kamu sekarang- yang bertanya lah ya. Oke, Silakan saya tanya tidak apa mau- aja menurutmu. Saya tantang aja kamu dialog apa yang kamu kuasai dalam Bible. Ayo. Enggak, kamu tanya aja lah. Kamu tadi saya tanyai kan nggak sanggup. Kamu sekarang bertanya. Ya udah kalau ingin selamat Silakan. mentuhankan siapa? Kalau ingin selamat masuk surga siapa yang harus dituhankan? Macam. Ntar saya jawab. Ya silakan. Kan nggak mungkin lah bla 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 Ya, bla pakai bla data, bla. ya. Kan begitu kan Pakai nggak data. mungkin. Ya pakai data. Ya. Ya. Oke, jadi menurut Alkitab itu yang menjadi sumber keselamatan adalah Elohim sebagai sumber keselamatan utama. Itu Berarti loh. harus mentuhankan Jadi, Elohim. ya Elohim. Bukan Yesus. Yesus itu Elohim enggak? Ya Elohim juga. Bukan. Di mana datanya? Dia tanya di Yohanes 1 ayat 1. Oh tidak ada kayak gitu. Kata Yesus Bapaknya Allah itu ada di langit. Matius 18. Aduh, ini sebentar, ini gimana sih Tahta ini Gimana bertanya, sih? Kamu ya kan? pakai data. Kan saya pakai data ini. Ya coba di mana mengatakan aku ini Allah sendiri loh. Itu di mana? Aku ini Allah sendiri. Oke. Sebentar, saya ambil datanya ya. Ya silakan. Yang ada itu Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti Yesus bukan Allah. Ini siapa lagi Saya yang buka dari Yohanes sebentar. Yohanes 5 ayat 19. Yesus berkata kepada mereka, sesungguhnya aku katakan kepadamu, ada tidak dapat melakukan apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan dilihatnya Bapa lakukan. Sebab apa saja yang dilakukan Bapa, itu juga dilakukan anak dengan cara yang sama. Jadi dari sini dikatakan bahwa ketika Bapa mencipta, maka anak juga melakukan hal yang sama, mencipta juga. Oke. Ketika Bapak itu menghidupkan, maka di situ anak juga menghidupkan. Oke. Jadi di situ menunjukkan sebentar, ini belum selesai, Tahta motong-motong terus sih. Jangan nyela kalau orang lagi ngomong, sabar ya. Jadi di sini menunjukkan kesatuan antara Bapa dengan Yesus. Apa keinginan Bapa adalah keinginan Yesus, apa keinginan Yesus adalah keinginan Bapa. Begitu, Bro. Ya. Oke, yang lain lagi, pertanyaan yang lain itu udah selesai. Yang lain lagi kamu tanya. Berarti satu, aku dan Bapak itu memang Yesus dengan Bapak itu satu orang, satu visi, satu oknum. Satu hakikat. Satu oknum. Satu hakikat, bukan satu oknum, satu Berarti hakikat. kalau Yesus ngomong tidak bisa apa-apa, Bapak tidak bisa apa-apa juga. Oke, kita baca ya, kita baca ulang. Sesungguhnya
Sesungguhnya aku katakan kepadamu, anak tidak melakukan apa-apa dari dirinya sendiri, melainkan Berarti? apa yang dilihatnya Bapa lakukan. Sebab Oke. apa saja yang dilakukan Bapa, itu juga dilakukan anak dengan Oke, cara Bapak yang itu ada di sama. mana? Bapaknya ada di mana bapaknya? Bapa itu ada di mana-mana. Di mana dalilnya Bapak di mana-mana? Ya buktinya Yesus kemana, Bapak juga di situ kan? Tata Ini Begitu. namanya sang sumber mah di mana-mana nggak bisa kelihatan. Kau coba cari Iya, narasumber ini- bener ngapa host? Coba ada di mana-mana. Tapi saya framing ceritanya nanti akurannya mendek. Oke. Sekarang saya nanya ke Yesus. Sus, Bapakmu di mana, Sus? Bilang Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Jangan malu-maluin kau Tata jadi Islam. Udah kamu sekarang dialog dengan saya. Pakai data ya. Oke. Tunggu Dia ini sekarang. memang bisa nggak mampu diskusi dua apa-apa arah. Bang bertasbih. Kamu Nggak, sudah kau tidak mampu mampu. kau diskusi dua arah sama bertasbih. Mantap. Ayo Mampu silakan. Apa diskusi temanya? dua arah. Oke. Apa temanya? Coba kalamnya yang menjadi apa? Ya, minta tema langsung. Coba Kamu dialog dengan saya. kalem menjadi apa? Tuh nggak bisa. Kalam itu tak Makanya pernah menjadi kau apa-apa. belajar dulu. Udah, Kalam itu katanya menjadi mau apa? dialog dua arah. Dan kalimatullah Eh. itu menjadi apa? Ya sudah silakan dua arah Bisa. yuk. Makanya silakan. host nggak usah undang host. Kalau cari narasumbermu yang Takut hebat. dia, takut dia. Apalagi Juma. Saya menantang kamu, ayo. Takut. Jangan diturunkan, katanya dia mau dialog, coba naikkan. Dua arah katanya, ayo. Nggak bisa diskusi itu si itu bertasbih itu Ustaz. Pokoknya Kristen kalau saya tantang dialog, tidak mungkin berani mereka, siapapun itu. Padahal tak suruh milih sendiri lu temanya. Kalau saya menentukan tema, ya mencret dari awal. Tapi karena situ ajaran kasih saya, tak suruh milih sendiri apa yang dikuasai itu. Tapi Otan takut, aduh, debat dengan Muslim ini sama dengan debat dengan Bibelku sendiri katanya. Kasihan Otan ini. Kesana sini kena. Ini teologi ini siapa ini teologian ini? Kuning-kuning bawah. Kristen itu Kristen. Yang mana coba? Nah, Bang teologi? Otan apa Kristen? Bang? Bang teologi. Mana? Oh ini Agung ini. Oh, Cuy. Agung Halo, Cak Tata. Saya Cak Tata. sehat ya. Kalau Agung ini udah puluhan tahun udah kan sama saya ini. Agung ini tak anu aja, tak kontrak bertanya aja lah. Mana tuh Master Kalam itu, Cak? Ah, dari apa dia. Cuma modal nyali doang dia, ilmu gak ada. Cuman bertanya doang. Aduh. Bertanya aja gak berani. Gak nyambung-nyambung. Aduh. Oh iya, Ah, iya. ya apa ya? Cuma Oke, Master Kalam, jangan kau nyali kalam besar. terus. Itu Nanti nyali jadi gelap doang. tuh. Nyali doang besar, ilmu gak ada dia itu. Iya, harus pakai Dari data, tadi Master pertanyaan Kalam. saya nggak mampu dijawab oleh si Tahta. Disuruh bertanya nggak mampu, bertanya nggak mampu, ditanya pun nggak Sudah mampu. dijawab. Nah, sekarang saya nantang kamu, berani nggak? Kamu milih Kan sendiri. sudah dijawab. Kamu kan bisa terima tidak jawabannya Cak Tata? Bisa iya. terima nggak jawabannya gitu? Kalau kamu tidak bisa menerimanya, ya sudah. Iya, kita Angkat tangan dialog saja. aja. Lanjut. Kalau tak nerima, mendingan dialog kita gantian. Ayo, temanya apa? Enak kan? Ayo. Takut dia. Master Kalam. Kan takut, dia nggak mampu bang. Tadi Tema yang disuruh kamu bertanya. kuasai. Sekarang Tema kamu yang bertanya kamu aja lah kuasai. Tata, nggak usah dialog lah. Kamu tanya aja saya, ya. Silakan. Oke, saya tanya ya. Ya,
Kalau ingin selamat itu masuk kekal di surga, mengakui Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Pakai data. Macet. Ya sabarlah, sabar. Jawablah. Katanya bisa Ya jawab. sabar. Ini gimana nyanda ini? Jawablah. Oke, saya jawab ya. Jadi Bisa begini. ditanya lagi. Oke. Jadi kita ini kan menurut Alkitab kan. Jadi sebentar. Jadi untuk mendapatkan aduh, ini ngomong terus si teologi ini. Aduh, teologi official lagi namanya. Tapi ngomong terus, orang ngomong dia ngomong. Sabarlah, ini adab sikit lah bro ya. Jadi untuk mendapatkan keselamatan harus mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan, bukan hanya sebagai utusan. Jadi ajaran tentang Yesus sebagai Tuhan, Alkitab itu kan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang datang ke dunia dalam bentuk manusia. Misalnya nih dalam Roma 10 ayat 19 kan disebutkan, karena jika kamu dengan mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan dengan hatimu kamu percaya bahwa Allah telah membangkitkannya dari antara orang mati, kamu akan selamat. Selain itu di Matius 28 ayat 19 juga menyatakan agar kita membaptiskan orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menunjukkan kedudukan ilahi Yesus. Loh. Jadi peran Yesus itu bukan hanya sebagai utusan, sebentar belum selesai. Jadi meskipun Yesus menjalankan tugas sebagai utusan Allah untuk menyampaikan kebenaran dan menyelamatkan manusia, kedudukannya lebih tinggi dari sekedar utusan. Ia adalah Sang Pencipta, Sang Penebus dan bagian dari Tritunggal. Masih ada lagi yang kamu ingin ketahui, Tahta? Oke, jadi menurut Paulus harus mentuhankan Yesus. Tapi kalau menurut Yesus, mentuhankan Allah, Yesus utusan. Matius 19:16, Yohanes 5:24, Yohanes 17:3. Sebagai utusan jelas itu. Ya, kalau ingin hidup yang kekal, Ya memang utusan, tapi kan saya katakan tadi, dia bukan hanya sekedar utusan. Buktinya apa? Di dalam Matius, sebentar, ini dari Matius loh. Matius, Tahta ini diterangkan pun nggak nalar. Susah ini teman-teman Islam ini. Contohnya nih, di dalam Matius 28 ayat 19, di situ kan disuruh membaptis orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Jadi, di situ kan menunjukkan keilahian Yesus, kesetaraannya dengan Bapa kan? Begitu bro ya. Belajar pintar lah sedikit ya. Oke, sudah saya bantah ya. Terus katanya Ngapain kamu bantah? Kamu bertanya bantah lagi. Masya Allah. Ini gimana sih narasumbernya ini bang? Ya, coba di antara tiga itu, Bapa, Anak, Roh Kudus. Menurut Yesus yang mana yang Tuhan? Udah sama semua itu, Tuhan semua. Oke, di mana datanya? Aku, Bapa, dan Roh itu Tuhan. Di mana datanya? Oke, saya tunjukkannya bahwa dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang melihatku melihat Bapa. Oke. Di dalam Yohanes 17:21, Yohanes 20, ya. 14:20, aku Bapa mereka satu. Aku di dalam Bapa, mereka di dalam aku. Aku Bapa mereka satu. Apakah mereka Tuhan juga? Ketampol Bible lagi. Tampol itu lain lagi ayatnya, kita berbicara ayat itu lagi. Kalau kita kan ada konteks.